Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Vina Wardamasyuna, NIM 20040261110. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Hermeneutika Martin Heidegger serta relevansinya terhadap kajian Al-Qur'an. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tentang sekilas dari hermeneutika. Hermeneutika itu sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, yakni hermeneuein yang artinya adalah menjelaskan. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Jerman, hermeneutik, dan bahasa Inggris, hermeneutics. Sebagai sebuah istilah, hermeneutika sering diartikan sebagai metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan, seperti ungkapan-ungkapan atau simbol-simbol yang karena berbagai macam faktor itu sulit dipahami. Ini adalah definisi dari hermeneutika dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas, hermeneutika ini adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan syarat serta prasyarat pemahaman atau penafsiran. Selanjutnya, di sini ada teori-teori pokok dari hermeneutika Heidegger. Yang pertama yaitu teori faktisitas keterlemparan. Heidegger berpendapat bahwa setiap manusia desain seutuhnya dibentuk oleh kebudayaannya. Karena tidak bisa mengontrol keterlemparan di lingkungan sosialnya, seseorang menjadi bagian dari suatu kebudayaan dan akibatnya seluruh tingkah lakunya dipelajari dari kebudayaan itu. Yang kedua, yaitu teori pemahaman. Heidegger telah menempatkan persoalan pemahaman dalam konteks yang sama sekali baru. Sebagai suatu bentuk dasar keberadaan, pemahaman melampaui batasan-batasan tertentu yang telah dilemparkan oleh Dilthey dalam pemahamannya sebagai sesuatu yang historis yang berlawanan dengan bentuk saintifik pemahaman. Heidegger melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa keseluruhan pemahaman adalah bersifat temporal, intensional, dan historisitas. Ia melampaui konsepsi terdahulu dalam memandang pemahaman bukan sebagai proses mental, namun sebagai proses ontologis, bukan sebagai studi mengenai proses kesadaran dan ketidaksadaran, namun sebagai pengungkapan ada yang sebenarnya bagi manusia. Sebelumnya, orang secara sederhana mengasumsikan definisi terdahulu tentang apa yang nyata dan kemudian mempertanyakan bagaimana proses mental membawa kenyataan ini untuk terus bertahan. Sedangkan saat ini Heidegger menyelidiki pemahaman dengan melangkah lebih awal untuk menunjukkan penemuan realitas, tindakan pengungkapan realitas di mana definisi terdahulu dicapai. Yang ketiga adalah teori relasi ontologis eksistensial. Bagi Heidegger, pemahaman itu merupakan sebuah keterhubungan. Karena pemahaman ini adalah sebuah keterhubungan, maka secara pasti ia akan memunculkan kebermaknaan. Dengan hal ini, maka Heidegger mengetengahkan kemungkinan ontologis bahwa kata dapat memiliki signifikansi yang bermakna, merupakan basis bagi bahasa. Poin yang dibuat Heidegger di sini adalah bahwa kebermaknaan merupakan sesuatu yang dalam daripada sistem logis bahasa. Ia dibangun di atas sesuatu yang menjadi hal pokok bagi bahasa yang melekat dalam dunia keutuhan relasional. Inilah dimensi ontologis eksistensial yang dimaksud oleh Heidegger. Kemudian teori terakhir yang keempat yaitu teori tentang waktu. Eksistensi Dasein merupakan aktualitas dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan momen-momen temporalitas, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena kemungkinan-kemungkinan Dasein, ekstasis, waktu yang terpenting adalah masa yang akan datang. Temporalitas Dasein adalah orientasi ke masa yang akan datang. Dari arah masa depan, waktu merupakan kemungkinan produktif dari pemahaman. Suatu data dari masa lalu menjadi lebih terungkap aktualitasnya dan relevansinya, pesannya berkat keterarahan yang dulu itu ke kini, yang kini senantiasa mencakup yang sudah tidak terbatas dan masa yang akan datang yang terbuka lebar. Selanjutnya yaitu tentang
dimensi-dimensi hermeneutika Dasein Heidegger yang memiliki relevansinya dengan kajian tafsir Al-Quran. Yang pertama, sebelumnya telah dijelaskan bahwa seseorang itu dituntut untuk selalu sadar bahwa dirinya telah mengalami faktisitas keterlemparan. Ia harus senantiasa menyadari bahwa kebudayaan atau lingkungan tempat dia hidup terlempar sangat berpotensi memengaruhi pemahamannya. Teori hermeneutika Dasein ini jelas dapat memperkuat salah satu konsep metodis yang selama ini telah ada dalam kajian tafsir Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Hadis tersebut di era sepeninggal Nabi hingga awal abad kedua Hijriah membuat para sahabat enggan menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ra'yu, yang oleh mereka diterjemahkan sebagai akal atau ijtihad. Ini terlihat dari sikap sebagian sahabat yang membenci penafsiran dengan ra'yu akal, seperti Abdullah bin Umar yang tidak mau menafsirkan Al-Quran dan keengganan Abu Bakar ketika ditanya tentang makna suatu ayat yang tidak ada penjelasannya dari Nabi. Kemudian yang kedua adalah dalam kitab-kitab ulam Al-Quran, kata tafsir yang secara etimologi berarti kasyf, membuka, dan bayon, menjelaskan, didefinisikan dalam konteks Al-Quran oleh Badr al-Din Az-Zarkashi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya, kemudian menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukumnya serta hikmah-hikmahnya. Ketiga, hermeneutika Dasein Heidegger ini juga dibutuhkan oleh kajian tafsir Al-Quran di tengah maraknya tafsir-tafsir yang bercorak eksklusif, bahkan fanatis. Saat ini banyak bermunculan tafsir-tafsir Al-Quran yang cenderung hanya membenarkan perspektif tafsirnya sendiri dan menafsirkan perspektif tafsir yang berbeda. Hal ini jelas merupakan kemunduran yang perlu ditinjau ulang, mengingat dan silam di masa klasik perbedaan pendapat para ulama begitu dijunjung tinggi, sebagaimana tampak dalam pemikiran Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu teori temporalitas Dasein juga dapat menguatkan dimensi kemewaktuan Al-Quran. Dalam hasanah keilmuan tafsir Al-Quran, Al-Quran dikenal sebagai kitab suci yang akan senantiasa sesuai dan selaras dengan perkembangan zaman. Bertolak belakang dengan adanya tersebut tentu adalah merupakan sebuah keniscayaan untuk menilik teori temporalitas Dasein yang dikonsepsikan Heidegger. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, dari temporalitas Dasein lebih mengutamakan dimensi waktu yang akan datang. Dengan perkataan lain, temporalitas Dasein itu mengandaikan munculnya sumber-sumber baru bagi pemahaman atau suatu proses tanpa akhir. Ini jelas akan semakin menguatkan dimensi keabadian pesan-pesan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.